Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asafriyanti dengan NIM 23650052 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Daeng Ihsanuddin. Di video kali ini saya akan mereview materi di pertemuan ke-6 dengan judul Mekanisme Pembuktian Perkara Cybercrime. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, yang ini capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini ada beberapa poin, yang dimana poin pertama ini memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia. Poin kedua, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional vs elektronik. Yang ketiga ini mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik. Yang keempat ini mengevaluasi tantangan bukti perkara cybercrime. Di slide ini dilema internet manfaat vs kejahatan, di mana di sini ada fakta, yaitu internet pedagang bermata dua, dan juga bisnis online, yaitu target pasar Indonesia dari luar negeri. Dan juga ada dampak negatif, di mana yaitu munculnya kejahatan antisosial. Dan lanjut ke statistik, yaitu kejahatan elektronik meningkat dan mengglobal. Oke. Kita masuk di slide ini membahas problem pembuktian informasi digital. Di sini ada beberapa poin penting, di mana di sini ada mudah diubah, yaitu integritas data dipertanyakan, dan identitas samar, yaitu anonimitas internet. Yang ketiga, lokasi tidak pasti, yaitu pelaku bisa dari mana saja. Yang keempat ini otentisitas, yaitu sulit verifikasi keaslian. Nah, pembuktian dalam peradilan pidana, di mana di sini ada definisi, yaitu upaya menemukan kebenaran material atau warhead, dan juga mempunyai tujuan, yaitu buktikan terjadi tindak pidana dan identifikasi pelaku. Nah, dimana di sini ada proses yang merupakan yaitu rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta hukum, dan juga ada sumber fakta, di mana ingatan saksi dan dokumen keterangan ahli pengakuan barang bukti. Oke, lanjut. Di slide ini, di mana alat bukti sah dalam KUHP ini ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama ini keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan juga syarat, yaitu memenuhi persyaratan formil dan material. Evolusi pengaturan alat bukti elektronik. Di sini ada ada 3 poin. Yang pertama, sebelum Undang-Undang ITE, yaitu diatur parsial di berbagai undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang ITE, yaitu pengaturan kompresif. Ketiga, lokasi dalam Undang-Undang ITE, yaitu bab 3, dalam kurun informasi, dokumen, tanda tangan, elektronik, dan pasal 44. Nah, kita masuk di slide berikutnya, yaitu pasal 5 Undang-Undang ITE landasan alat bukti elektronik. Di sini ada yang pertama ayat 1, yaitu informasi dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya alat bukti hukum sah. Ayat kedua, yaitu informasi elektronik sama dengan perluasan alat bukti sah sesuai hukum acara. Ayat 3, syarat sah sama dengan menggunakan sistem elektronik sesuai Undang-Undang ITE.
ayat 4, yaitu pengecualian dalam surat harus tertulis akta notaris. Oke, termasuk di slide yaitu persyaratan material berdasarkan pasal 6 Undang-Undang ITE, di mana di sini ada beberapa. Yang paling pertama ini, informasi atau dokumen elektronik dianggap sah jika yang pertama dapat diakses, yang kedua dapat ditampilkan, yang ketiga dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan menerangkan suatu keadaan. Oke, kita masuk di slide komputer forensik ilmu penting. Nah, yang harus kita ketahui di sini harus kita definisi yang merupakan cabang ilmu forensik terkait bukti hukum di komputer dan media digital. Dan juga sifat bukti elektronik, yaitu rapuh, mudah diubah, rusak, hancur. Dan harus kita mempunyai kebutuhan, di mana yaitu tindakan khusus dokumentasi, pengumpulan, preservasi, dan pemeriksaan. Dimanapun kita harus kita. Nah, masuk di konsekuensi, yaitu kegagalan sampai bukti tidak bisa digunakan atau kesimpulan tidak akurat. Nah, dimana di sini di slide ini ada proses digital forensik diagram yang harus pertama kita pengumpulan bukti atau collection, lanjut preservasi atau preservation. Nah, lanjut analisis dan presentasi. Nah, masuk di slide yaitu studi kasus pembuktian email ancaman. Nah, dimana yang pertama ini kasus, yaitu email ancaman kirim uang atau sebarkan data pribadi. Kedua, bukti, yaitu email dari akun Gmail. Dan ketiga ini tantangan, yaitu akun bisa diubah siapa saja dan dari mana saja. Keempat, solusi, dimana log server, IP address, metadata, email, header analisis. Kita masuk di slide yaitu aktivitas simulasi pengumpulan bukti digital. Nah, kasus itu hacking website perusahaan dan tugasnya yaitu ada beberapa. Yang pertama, kita identifikasi sumber bukti, server logs, database, firewall. Kedua, teknik preservasi, hash follower, wave broadcaster. Tiga, dokumentasi, chain of custody. Keempat, analisis awal. Kita masuk di rangkuman. Yang pertama, ini pembuktian cybercrime membutuhkan pemahaman sistem pembuktian pidana. Dua, alat bukti elektronik sah berdasarkan Undang-Undang ITE dengan persyaratan ketat. Ketiga, digital forensik, ilmu krusial untuk menjaga integritas bukti. Keempat, tantangan utama yaitu kerapuhan bukti digital dan kompleksitas teknologi. Nah, baik, mungkin itu saja video dari saya tentang review materi ini. Bila ada kata salah mohon maaf. Saya akhiri di ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.